Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arina Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 24 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas saya, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil pembelajaran pada modul 1.1 yaitu pendidikan adalah menuntun. Dalam hal ini, pendidikan merupakan proses menuntun anak dengan segala kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, yang perlu dipahami oleh para pendidik, pendidikan harus relevan sesuai dengan tuntutan zaman yang ada terkait dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam meliputi alam sekitar dari peserta didik atau anak. Dalam hal ini, alam atau lingkungan sekitar tentunya membentuk karakter peserta didik sesuai dengan alam atau lingkungan sekitar yang ada dan terkait juga dengan budaya yang relevan dengan lingkungan sekitar. Kemudian terkait dengan kodrat zaman, yaitu pendidikan harus sesuai dengan tuntutan yang ada, khususnya di era globalisasi zaman sekarang yang menuntut untuk bisa mengembangkan kemandirian, kemudian perkembangan teknologi yang juga mendorong agar peserta didik mampu lebih berpikir kritis dan juga analitis. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi lebih memahami bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu menghargai dan juga memahami keunikan pada setiap anak. Setiap anak memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Oleh karena itu, sebagai pendidik perlu memahami dan juga menekankan pendidikan yang berorientasi pada anak agar membangun karakter mandiri, kedisiplinan, dan juga budi pekerti. Dalam hal ini, supaya membantu anak mengembangkan potensi diri, supaya mampu menghadapi tantangan zaman yang ada, khususnya di era globalisasi zaman sekarang. Pendidikan bukanlah proses yang instan. Dalam hal ini, pendidikan diibaratkan seperti merawat tanaman yang tumbuh, yang memerlukan kasih sayang dan juga perawatan yang rutin. Dan hal ini sama seperti dengan mendidik anak, yang harus diberi kasih sayang dan juga ilmu yang cukup supaya bisa mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami bahwa setiap anak adalah unik dan tentunya memiliki kekuatan tersendiri yang tentunya berbeda satu sama lain. Terdapat trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulade. Dalam artian, pendidik harus dapat memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami bahwa dia mampu untuk mengembangkan kebaikan dalam dirinya agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu Imadya Mangunkarsa, di tengah membangun semangat. Dalam proses pendidikan perlu dipahami oleh pendidik untuk mampu membangun semangat agar tentunya para peserta didik atau anak bisa lebih bersemangat dalam menjalani pendidikan atau pembelajaran dengan memberikan motivasi dan juga membangkitkan semangat agar anak mampu menebalkan kekuatan atau mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya. Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Tentunya ini akan membantu anak dalam mengembangkan kemandirian dan juga kepercayaan dirinya. Pendidik perlu membangun rasa percaya diri dengan memberikan motivasi, afirmasi positif dan kata-kata yang mampu mendorong semangatnya lebih baik lagi dan juga mendorong untuk memaksimalkan pengembangan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga membangun budi pekerti yang baik dan juga karakter positif dalam peserta didik. Semangat untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Refleksi yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil pembelajaran pada modul 1.1 yaitu
Dalam melaksanakan pembelajaran harus memfokuskan atau berorientasi pada anak supaya dapat membangun semangat anak dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan keunikannya masing-masing. Selanjutnya, pendidikan merupakan proses menuntun, sehingga pendidikan harus diupayakan dengan rasa sabar dan tentunya dimaksimalkan dengan membangun karakter kedisiplinan dan kemandirian peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di kelas, saya berupaya untuk membangun karakter peserta didik atau anak yang disiplin, mandiri, dan berani dengan mengupayakan agar anak mampu tampil di depan umum atau berbicara di depan kelas sehingga membangun semangatnya dalam berbicara di depan umum. Selain itu, saya juga berupaya untuk memanusiakan manusia. Dalam hal ini memang butuh upaya yang ekstra sehingga saya sebagai pendidik perlu untuk belajar terus-menerus dan juga mengimplementasikan ini. Dalam halnya pembelajaran di kelas terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang perlu saya pahami dan juga saya fasilitasi dengan baik, tentunya dengan tetap menghargai kebutuhan peserta didik yang lain di kelas. Dengan demikian, saya berupaya untuk memberikan afirmasi positif berupa kata-kata positif supaya semua anak bisa membangun kepercayaan diri yang dimilikinya dan juga merasa dimengerti oleh pendidik, khususnya saya dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mengupayakan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui kegiatan ice breaking atau game sebelum memulai proses pembelajaran. Dengan harapan peserta didik dapat merasa nyaman, aman, dan juga senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal yang tak kalah pentingnya, saling menghargai antar sesama di kelas, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kekuatan yang dimilikinya dan juga mengekspresikan apa yang diinginkannya. Demikian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.